Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Fitriani dengan NIM 53020210027 dari kelas IATA pada mata kuliah Al-Quran dengan dosen pengampu Ibu Neni Mutiatul Awaliyah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang tafsir Quran Surah Al-Fatihah guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Al-Quran. Berikut ini adalah penjelasan dari Quran Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Makkah sehingga tergolong surah Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Surah ini disebut Al-Fatihah atau pembukaan karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran, serta dinamakan Ummul Quran atau induk Al-Quran atau Ummul Kitab atau induk Alkitab karena merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Selain itu, surat ini dinamakan pula As'abul Mathani atau 7 yang berulang-ulang karena jumlah ayatnya yang 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Dan berikut ini adalah surah Al-Fatihah beserta terjemahannya. Kemudian pada tafsiran surah Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada perbedaan pendapat mengenai tafsir surat Al-Fatihah ayat pertama ini, karena biasanya kalimat basmalah merupakan pemisah antar surat, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah tidak mengetahui pemisah surat sehingga diturunkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas mengemukakan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud, barang siapa yang berpandangan bahwa ia termasuk Fatihah, berarti ia berpendapat bahwa membacanya harus dohir dalam sholat, dan orang yang tidak berpendapat demikian berarti membacanya secara sir, tidak keras. Kemudian pada ayat kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Segala puji kepunyaan Allah yaitu rasa syukur yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada hal lain yang merupakan ciptaannya. Sebab Allah telah menganugerahkan nikmat kepada hambanya. Oleh karena itu, bagi Rabb kita lah segala puji, baik pada masa awal maupun akhir. Huruf alif dan lam pada kalimat Alhamdulillah ditunjukkan untuk mencangkup segala jenis pujian yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rabb yang hanya boleh ditunjukkan pada Allah, bukan pada yang lainnya. Kemudian pada ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim menunjukkan makna sangat. Berarti Allah menegaskan bahwa Allah merupakan pemberi rahmat di dunia dan akhirat. Allah menggunakan frase Maha Penyayang khusus bagi kaum mukmin dan tidak boleh ada hambanya yang menggunakan nama tersebut. Kemudian ayat keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Dia, Allah adalah pemilik hari dunia dan akhirat. Kata dia kepada hari akhirat disebabkan di sana tidak ada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala yang mengklaim akhirat sebagai miliknya dan tiada seorang pun yang dapat berbicara melainkan atas izinnya. Kemudian ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kata iyyaka merupakan objek yang didahulukan untuk tujuan pembatasan supaya tujuan pembicara fokus pada apa yang akan diutarakan. Kalimat hanya kepada Engkaulah kami beribadah, kalimat ini menunjukkan penyucian diri dari kemusyrikan. Kalimat hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan merupakan penyucian dari apa yang telah diusahakan dengan menyerahkan segala hanya kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Kemudian ayat ke-6, Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini mengandung dalil yang menganjurkan bertawasul dengan sifat-sifat yang tinggi dan amal soleh. Setelah seorang hamba mengagungkan sifat Allah dan beramal soleh untuk Allah, kemudian ia memohon akan kebutuhannya. Kemudian pada ayat terakhir, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim,
bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Pada kalimat jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka menafsirkan jalan yang lurus, jalan yang telah diberikan nikmat yaitu jalan orang-orang yang telah menaati Allah dan Rasul-Nya. Penggalan bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Hal ini merupakan orang-orang yang mengingkari perintah Allah dan ajaran para Rasul-Nya. Mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan mengikuti kesesatan, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah SWT. Sekian tafsiran surah Al-Fatihah yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.